Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu, yang mana ini adalah merupakan ruh, ya, makanan bagi rohani kita, sehingga para ulama juga mengatakan bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada hanya kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum 3 kali sehari cukup, tetapi ilmu itu sebanyak hembusan nafas yang kita hirup dan kita keluarkan itu butuh ilmu. Sampai di titik akhir nafas kita terakhir, Nabi SAW bersabda, "Man akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya, akhir nafasnya itu diakhiri dengan perkataan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini butuhnya yang menunjukkan bahwasanya kita butuh ilmu. Ya, sampai kapan? Sampai wafat, sampai mati. Baik, tema pada hari ini adalah bertakwalah Anda di mana saja berada. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dosa dengan perbuatan kebaikan yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tidak panjang, tetapi mencakup banyak sekali faedah dan pelajaran. Kedudukan hadis, manzilatul hadis. Kedudukan hadis yang pertama, taqwallahi ghayatud din. Terdapat poin besar dalam hadis ini, bahwasanya takwa kepada Allah merupakan puncak daripada agama. Wa aslu kulli khairin wa fadilah.
Dan takwa kepada Allah adalah usul atau pokok segala kebaikan dan keutamaan. Kama hiya wasiyatullah ta'ala al-qadimah lil awwalina wal akhirin. Sebagaimana takwa ini adalah merupakan wasiat untuk orang pertama dan orang terakhir. Sebagaimana takwa ini adalah wasiat untuk orang pertama dan yang terakhir. Ini dijelaskan, diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa 131. Surat An-Nisa ayat 131. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kata Allah, aku benar-benar telah memberikan wasiat kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini kedudukan hadis yang pertama. Ini poin pertama dalam hadis. Poin besar. Perintah Allah untuk bertakwa. Dan takwa ini adalah merupakan salah satu cara untuk apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang dinamakan dengan apa? Hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mesti diperbaiki dengan cara. Bagaimana caranya? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Nabi tadi mengatakan, dalam sabdanya ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, ini mengatur ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Kemudian poin yang kedua, kedudukan hadis yang kedua. Husnul khuluqi ghayatun min ghayatid dinil hanif. Akhlak yang baik merupakan puncak daripada agama yang lurus. Dan yang merupakan sababun litarabutil ummati wa intisharil mahabbah. Merupakan sebab terjalinnya persaudaraan antara umat dan tersebarnya rasa cinta. Dengan apa tadi? Husnul khuluq. Tadi sabda Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Wa wasababul qurbi min Allah taala wa rafud darajati yaumaddin. Ia juga merupakan sebab cara seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya denganku adalah pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Ini diangkat derajatnya dan merupakan sebab dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan dekat dengan Nabi, tentu dia akan dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak yang mulia.
Sehingga Islam itu mengatur yang tadi hablum minallah, yang kedua ini adalah hablum minan nas. Bagaimana cara seorang muslim, seorang mukmin untuk menjaga akhlaknya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalin hubungan yang harmonis antara sesama saudara kaum muslimin secara khusus dan orang-orang di luar. Non muslim juga terkena imbas yang baik dari akhlaknya yang mulia. Sehingga orang kalau bertetangga dengan orang Islam yang paham dengan hadis ini atau dengan ajaran Islam yang hanif, yang baik, maka orang non-Islam pun akan merasakan betapa damainya Islam itu. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Sehingga orang yang sudah ngaji, semakin dia lama ngaji, maka semakin baik akhlaknya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mestinya seperti itu. Harus itu. Ini perintah dari Nabi SAW. Takwa kepada Allah dan pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Wa khaliqin nasa, manusia, annas, manusia di sini secara umum, baik sesama kaum muslimin atau lintas lintas agama. Artinya di sini kita tetap menjaga hubungan kekerabatan, tetangga dan seterusnya. Mereka punya hak tetangga di situ. Kemudian poin selanjutnya, pengertian takwa. Apa makna takwa? Secara bahasa, takwa itu adalah ittikhadhu wiqayatin wa hajizin yamna'uka wa yahfazuka mimma takhafu minhu wa tahdaruhu. Secara bahasa, takwa itu adalah menjadikan hijab penghalang yang akan menghalangi ia dan menjaga ia dari sesuatu yang dia takutkan. Nah, itu secara bahasa. Waqayati, wiqayah, yaitu menjadikan sesuatu penghalang besar. Jadikan sesuatu penghalang besar yang akan menjaga dan menghalangi dia dari sesuatu yang ia takutkan. Ini secara bahasa. Secara istilah disampaikan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan takwa kepada Allah adalah bi an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dzalika wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Imam Ibnu Rajab mengatakan takwa adalah seorang hamba itu menjadikan penghalang antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dari Tuhannya, baik itu murkanya, kemarahannya, siksanya. Satu penghalang yang akan menjaganya dari hal itu semua. Satu penghalang yang akan menjaganya dari hal itu semua. Saya ulangi, ini belum selesai. Wahwa, penghalang itu adalah
ta'atihi wajtinabu ma'asi. Penghalang itu adalah perbuatan taat dia kepada Allah dan meninggalkan segala macam kemaksiatan. Ini pengertian daripada takwa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa tadi? Bisa diulangi? Catat nggak tadi? Catat. Apa juga? Seorang hamba itu menjadikan penghalang antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dari Tuhannya, baik itu murkanya. Penghalang itu adalah perbuatan taat dia kepada Allah dan meninggalkan segala kemaksiatan. Baik. Ya. Apa yang ditakutkan darinya? Kemurkaan, kemarahan, siksa, ya. Itu kita takut kepada Allah atas itu semuanya. Jadi bagaimana caranya seseorang itu bisa selamat dari malapetaka? Tidak ada sesuatu malapetaka yang besar kecuali kemarahan Allah, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Itulah hakikat daripada ketakwaan. Makanya penting diingatkan masalah takwa. Ya. Nabi SAW ketika mau berceramah, mau khutbah, itu semuanya diawali dengan yang namanya khutbatul hajah. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam mukaddimah sebelum ceramah. Nabi itu selalu membacakan 3 ayat. Ya. Surat Ali Imran 102, kemudian surat An-Nisa ayat 1, kemudian Al-Ahzab ayat 70. Sebelum ceramah itu, sebelum khutbah, Nabi selalu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Ahzab 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Ini selalu, makanya penting takwa itu, penting sekali. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan yang namanya takwa itu an-yuqa fala yuqsa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukaffar. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, takwa itu Allah itu an-yuqa, Allah itu ditaati, fala yuqsa, tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa, Allah itu diingat, bukan dilupakan. Yang ketiga, wa yushkar fala yukaffar, Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Subhanallah. Ini diantara ya definisi-definisi takwa yang intinya sebenarnya sama. Fi'lu ta'at wa ijtinabu ma'asi, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ya. Ini pengertian daripada takwa. Makanya kalau seseorang berjalan di atas jalan yang terjal, batu-batu yang tajam, kerikil-kerikil yang tajam, atau ada duri, ya, maka apa yang dia lakukan ketika berjalan di atas seperti itu? Kan dia jalan pelan-pelan, ya kan? Cari jalan yang paling bagus.
di antara jalan-jalan yang tidak bagus, dia akan pelan. Atau ketika dia naik motor, naik mobil, ya ada jalan yang rusak, banyak lubang, udah gitu hujan lagi, banyak kubangan, ini lubang dalam atau enggak nih, begitu. Maka dia akan pelan-pelan untuk mencari jalan yang baik. Itulah ya permisalan bagi orang yang ingin mencari jalan selamat dari ya lubang, dari paku, dari batu, seperti itu. Dia cari jalan yang bagus. Kemudian poin selanjutnya, dalam hadis tadi dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah maksudnya adalah takut kepada murka Allah. Ya, takut kepada murka Allah. Ittaqu sakhatallah wa ghadabah. Wa hadha a'dham ma yuttaqa li anna bisababihi yunsha' iqabuhu wa 'adzabuhu fid dunya wal akhirah. Dan ini merupakan tingkatan takwa yang paling tinggi. Seseorang itu takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang yang gak takut sama Allah. Iya gak? Takut, malu aja gak? Ya, malu aja sama Allah enggak? Makanya orang itu kalau sudah gak takut, gak malu sama Allah, ya 3 hal akhirnya. Apa 3 hal? Halal, haram, hantam. Nggak peduli, ya takut dia sama Allah. Jangankan sama manusia, sama Allah nggak takut. Walaupun sudah disumpah sama Al-Quran, iya, nggak takut. Ya kita juga sama, nggak usah lihat orang lain, sama kita. Makanya kita mesti introspeksi dan muhasabah. Ya. Kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja berada, kapan saja. Di tempat keramaian atau di tempat sepi. Ramai mungkin dia malu sama yang lain. Ya. Tapi kalau tempat yang sepi atau di tempat yang jauh, keluar dari perumahan ini, keluar kota misalnya, nggak ada yang kenal, jadi agak bebas sedikit. Ini ujian ya, ujinya. Betul-betul takut nggak dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kalau dia takut haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takut, ya Allah itu Tuhan kita ya di sini ya di mana saja. Di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri, sendiri atau beramai-ramai, seperti itu. Itulah hakikat dari takwa. Bertakwa kepada Allah adalah takut kepada murka Allah dan kemarahannya, murka Allah dan kemarahan. Makanya Allah mengatakan wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dalam surat apa itu, Pak? Al-Muddatsir ayat 56. Dialah Allah ahlut taqwa. Ahlut taqwa maksudnya yang berhak untuk mendapatkan takwa itu, rasa takut itu. Wa ahlul maghfirah, dan Allah adalah yang memberikan ampunan maghfirah. Makanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah. Makanya nanti diingatkan istrinya, mengingatkan kepada suaminya, ya ittaqillah, ayo hati-hati. Lagi dengerin apa, lagi lihat apa, lagi
Terus suaminya juga ingetin istrinya, ittaqillah. Ayo Umi, ittaqillah, takut sama Allah. Gitu. Ngomong apa tadi? Itu diingatkan, masya Allah. Nggak boleh keterusan nih cerita sampai asiknya ya. Lama nggak ketemu atau baru pulang kerja tadi ada kejadian ini, wah. Tadi ngomongnya jadi kelabasan, kebablasan. Ngomongnya tadi yang masih yang halal, bukan halal yang boleh, lama-lama jadi ghibah misalnya. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah dari wailul likulli humazatil lumazah, dari menggunjing, dari mencibir, dari menghina, dari menfitnah, dari menuduh segala macam. Ini dosa semuanya. Ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna dari ittaqillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan murka dan kemarahannya. Demikian juga makna yang lain, takut kepada neraka, sama aja sebenarnya. Takut kepada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar, kata Allah. Takutlah kepada neraka. Atau kepada hari kiamat, takutlah pada hari kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takut pada satu hari yang engkau itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 281. Jadi ingat kejadian-kejadian yang mengerikan. Yang namanya kalau sudah ittaqillah, takut sama Allah. Makanya di antara pilar ibadah itu adalah al-khauf. Apa al-khauf? Takut. Jadi ibadah itu mesti mempunyai pilar, landasan. Ya, penopang ibadah supaya kita ini kuat ibadahnya dan bisa istiqomah ibadahnya kepada Allah adalah dengan pilar 2. Al-khauf war raja. Al-khauf itu rasa takut, ar-raja itu rasa harap. 2 ini adalah seperti 2 sayap pada seekor burung. Kalau misalnya salah satu saja patah atau hilang, nggak bisa, apalagi hilang kedua-duanya, nggak bisa terbang itu burung. Harus ada al-khauf dan roja, rasa takut. Ketika kita sehat, perbanyak rasa takut, perbanyak rasa takut. Biasanya kalau orang sehat, orang lagi banyak duit, ya, lagi senggang, lagi lapang, ini biasanya lalai, maka perbanyak rasa takut. Kemudian kalau kita masih sakit, sudah mungkin putus asa, maka perbanyak rasa ar-roja, rasa harap, minta ampunan kepada Allah, berharap ampunan pada Allah. Kemudian minta kesembuhan kepada Allah. Orang kalau udah sakit itu kayaknya pengen nulis wasiat aja ya. Ya udah panas sedikit, tipes atau apa gitu. Memang kalau udah sakit itu coba perhatikan. Wah, luar biasa ya. Enggak berharga yang namanya kekayaan itu. Uang itu enggak berharga. Enggak dipikir lagi. Udah orang sakit udah pikirnya mati. Maka dihibur orang sakit itu di antara sunnahnya itu apa? Kita jenguk, kita hibur, kita doakan. Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insya Allah ini akan membersihkan. Ya. Keutamaan takwa. Ya, poin selanjutnya keutamaan takwa. Jadi sesuai dengan tema ya, bertakwalah Anda di mana saja berada. Nanti masalah husnul khuluq nanti kita pisahkan aja, walaupun satu hadis kita pisahkan temanya. Fadhailut taqwa, keutamaan takwa. Yang pertama, akan memasukkan seseorang ke dalam surga.
Dalilnya surat Maryam 63. Siapa yang nggak ingin surga? Tadi kita bahas pagi subuh tadi, di antara keyakinan seorang Muslim berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia beriman tentang hari akhir dan prosesi atau kejadian-kejadian pada hari akhir nanti. Seorang nanti meninggal, dikubur dan makam, dia berada di mana? Alam barzakh, alam kubur. Di sana ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Mesti yakin dan beriman seorang itu berdasarkan kabar-kabar wahyu dari lisan Rasul kita. Lalu setelah dikubur berapa lama terjadilah hari kiamat, ya semua hancur, nanti dibangkitkan semua yang dikubur, dibangkitkan di padang mahsyar. Orang kalau sudah mati dijadikan satu, matahari didekatkan, panas, haus. Nah, panas, haus. Di situ nanti ada telaga Rasulullah SAW, dan kita umatnya Nabi SAW akan ditunggu oleh Nabi SAW di sana di telaga. Tapi itu untuk orang-orang yang beriman, yang taat. Adapun orang yang gak taat, apalagi kafir, yang murtad, ini orang-orang yang terhalang. Ini belum masuk surga aja sudah mendapatkan apa? Nikmat. Berupa nikmat kubur. Kalau enggak ya azab kubur, na'udzubillah. Kita minta setiap sholat ya dari 4 apa? 4 hal ya. Apa Pak? Doanya Pak sebelum salam Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahannam, azab kubur. Ya, kita berlindung dari itu semua. Belum masuk surga, diberikan nikmat kubur, ya kita minta. Belum masuk surga, masih di padang mahsyar itu, masih diuji banyak itu. Dapat telaga Rasulullah. Telaga Rasulullah itu aksesnya itu ada 2 pipa sampai menghubungkan ke telaga Al-Kautsar yang ada di surga. Pipa satunya itu dari emas, pipa satunya itu dari perak. Persegi bentuknya telaga, atau kayak danau gitu ya. Kan danau ada telaga di sini. Ini telaga. Wah, indah banget ya. Enggak ada yang lain di sini. Kelihatannya indah sekali, apalagi telaga Rasulullah yang airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Dingin. Antum pernah ke puncak? Dingin, asik kan? Asik. Ini persegi, jarak apa namanya? Lebarnya itu kan persegi. Itu kita jalan nggak berhenti 1 bulan baru sampai. Antum pernah jalan-jalan Pak? Nggak usah berhenti sebulan, coba. Wah, luar biasa. Dalam hadis pokoknya luas. Dan apa namanya, gelas-gelasnya itu dari pokoknya banyak. Jangan khawatir loh dapat gelas enggak ya. Dapat. Itu belum masuk surga dah, luar biasa. Orang yang minum dari situ nggak akan pernah apa namanya, nggak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itu belum masuk surga, apalagi surga. Apalagi surga. Ini janji Allah untuk orang yang bertakwa adalah surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, mereka orang yang taqiyya, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, surat apa Pak yang di dalam surat An-Naba? Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Coba dibuka Pak. Wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaq. Dan seterusnya itu. Coba antum apa artinya? Ini janji Allah untuk orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafaza. Ada artinya enggak itu terjemahannya? Ada, ya boleh silakan.
Isya jam berapa Isya? Ada yang tahu waktu Isya? 7.51. Ya nggak apa-apa baca Pak. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, Tuhan yang memelihara langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Cukup. Itu ya di antara contoh ayatnya yang biasa kita dengar. Ya. Kemudian keutamaan yang lain, takwa merupakan sebab seseorang mendapatkan cinta Allah. Merupakan sebab seorang mendapatkan cinta Allah SWT. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah itu mencintai orang bertakwa. Ali Imran 76. Dalam hadis qudsi, kalau Allah sudah mencintai seseorang, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu alladhi warijlahu alladhi yamshi biha. Kalau aku sudah cinta kepada seseorang, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, ya. Aku akan menjadi kaki dan tangannya untuk menyentuh dan berjalan melangkah. Kalau dia meminta aku berikan, kalau dia meminta perlindungan, aku berikan perlindungan. Hadis qudsi. Ya. Itu kalau Allah sudah cinta seperti itu. Pandangannya, pendengarannya, kaki tangannya akan dijaga oleh Allah, selalu berada dalam ketaatan, dijauhkan dari dosa. Nah, ini. Yang ketiga, fathu barakatis samawati wal ardi lil muttaqin. Keutamaan takwa akan membuka keberkahan langit dan bumi. Akan membuka keberkahan langit dan bumi. Dalam surat apa? Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf 96. Kalau saja penduduk negeri itu mau iman dan takwa. Ini kuncinya berarti. Kalau saja penduduk negeri mau iman dan takwa, aku akan bukakan pintu keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Akan tetapi mereka itu mendustakan, maka kami berikan bencana kepada mereka. Makanya kalau banyak bencana, tanah longsor, banjir, tsunami dan yang lainnya, kita harus apa? Lihat ini, ayat ini. Ada yang nggak beres dengan iman kita, ada yang nggak bagus dengan ketakwaan kita. Nah, kita harus perbaiki. PR kita semua harus diingatkan. Masalah takwa ini penting. Kemudian keutamaan takwa yang keempat, ma'iyatullah ma'al muttaqin. Kebersamaan Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl 128. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, kebersamaan apa? Kebersamaan penjagaan, kebersamaan pertolongan. Yang kelima, taisirul umur. Akan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Ini dalilnya apa? Surat At-Tolak ayat 4. Nah, kunci Pak. Kalau mau dimudahkan urusannya dunia akhirat, takwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu sampai lupa saya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jangan khawatir. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini jemput rezeki itu dengan cara apa? Dengan cara yang halal, jauhkan yang haram. Dan kuncinya adalah takwa, semua jadi mudah insyaallah ta'ala. Ini janjinya, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ada syarat. Memakai konteks syarat. Kalau pengen mendapatkan makhraja, jalan keluar, solusi dari semua problem, bertakwa kepada Allah. Pengen rezeki lancar, bertakwa kepada Allah. Syaratnya. Yang keenam, saya singkat, takwa adalah bekal yang terbaik. Yang ketujuh, takwa adalah merupakan cara mendapatkan akibat atau hasil yang baik di dunia dan akhirat. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pembahasan ini memang cukup luas. Paling tidak ya jika tidak semua bisa disampaikan, yang sedikit ini tidak ditinggalkan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan faidah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.